Selamat datang di Publicast, obrolan santai anak publik. Kembali lagi di Publicast teman-teman. Sebelum kita masuk pembahasannya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Arya Faiz sebagai fungsionaris Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik tahun 2025. Oke, nama aku Faza Dimarozak dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Departemen Mikat nih, tahun 2025. Oke, jadi di Publicast kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Za? Kita akan membahas tentang Timnas Indonesia, guys. Jadi kita akan membahas tentang Timnas Indonesia, guys, yang kebetulan kemarin habis bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan sekarang bermain di mana, Za? Kita akan bermain langsung ke round 4, guys. Nah, kualifikasi Piala Dunia. Betul. Walaupun kemarin agak mengalami kekalahan telak nih, Za. 6-0 melawan Jepang. Lumayan lah, tapi ya kita tahu lawannya Jepang sih ya. Lawannya Jepang. Menurut lo nih, apa sih sebabnya Timnas Indonesia tuh zaman dulu kayak gitu, faktornya apa nih? Menurut gua nih, yang pertama, walaupun ini nggak bisa disalahin nih. Betul. Pemain. Tentu kualitas pemain zaman dulu sama sekarang beda banget. Beda banget. Kita contohin aja oleh Romeni sama Bambang Pamungkas. Itu kan ya beda lah ya. Beda. Satunya main di Eropa, satunya main di Persija. Ya itu beda tuh. Di Liga Indonesia lah ya. Iya, Liga Indonesia. Tapi kita juga nggak bisa nyalain nih. Tapi ya itu salah satu faktor perbedaan tuh. Betul. Karena zaman dulu sama sekarang. Iya, karena kalau misalnya kita lihat oleh Romeni dan misalnya tadi lu bandingkan dengan BP, ya jauh sih ya, jujur. Walaupun BP jujur legend. BP ini legend ya. Legend banget. Yang kedua nih, federasinya. Federasi, betul. Kita tahu kemarin nih PSSI kan sempat agak gimana gitu. Iya, betul. Dengan isu mafianya itu. Betul. Tapi sekarang kan semenjak Erick Thohir ada di PSSI. Berubah banget tuh Timnas Indonesia dari zaman dulu sama sekarang. Betul. Oke. Kalau menurut gue nih, Ja, gue setuju dengan federasi karena menurut gue faktor utama yang kenapa pemain kita bisa mungkin kita bisa males-malesan atau tidak teratur karena federasinya. Karena menurut gue federasi itu belum mengasih fasilitas yang 100% lah buat belum layak gitu. Belum layak, betul. Jadi kayak dari penanganan ke pemainnya juga ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak ada perkembangan gitu kan. Apalagi isu-isu tentang mafia itu kan di zaman dulu banyak banget dan baru terungkapnya setelah lama banget. Baru-baru ini 2010 Timnas pernah tuh isu mafia. Terus kemarin sempet tuh Hernando tuh sempat cerita katanya ada dokter gadungan di Timnas. Nah, itu dokter gadungan juga. Itu kan maksudnya sekelas Timnas Indonesia loh, guys. Bisa ada masuk dokter gadungan, itu kan berarti janggal. Jujur janggal. Itu kan agak gimana gitu. Iya. Oke, terus menurut gue selain federasi, pemerintahnya sih. Politik karena menurut gue bola dengan politik itu nggak bisa disatuin. Oke. Jadi yaudah ada dunia masing-masing gitu. Dan menurut gue di tahun dulu itu masih kental politiknya masih kental banget di dalam Timnas gitu. Jadi kayak nggak ada harga dirinya nih Timnas nih gitu. Jadi kayak jadi kayak kelihatan lemah banget lah di Asia ini. Di Asia Tenggara malah itu tuh lemah banget. Itu menurut gue sih faktornya. Jadi nggak jauh-jauh faktornya dari pemain dan federasi berarti ya. Nah, menurut lo nih, Ja, apa sih faktor kenapa Timnas ini bisa naik pesat banget nih? Apakah gara-gara pelatih, pemain yang ada di sekarang, atau ketum PSSI-nya nih? Menurut lo apa nih, Ja? Menurut gua nih, kenapa ranking FIFA naik sedrastis itu? Drastis banget. Tapi kita mengaca dulu ke belakang pas era dimana kita pernah menduduki ranking FIFA 175. Paling rendah 175. Paling rendah 175. Itu kan kita era, bisa dibilang era kegelapan Timnas tuh, 175. Bisa dibilang era kegelapan. Negara segede kita nih, Indonesia. Betul. Kita di peringkat 175 yang notabene ini sebenarnya negara sepak bola sebenarnya. Negara dengan antusiasme sepak bola salah satu yang tertinggi. Di dunia gitu. Mau kita lihat ke daerah mana tuh pasti bocil-bocil main bola. Sampai besar pun futsal masih lancar atau sepak bola masih lancar gitu. Betul. Nah, itu tuh sangat drastis tuh. Sampai sekarang kita di 117 nih. 117 sekarang. Nah, drastis banget itu. Menurut gua nih, salah satu faktornya itu pertama ada pelatih. Pelatih. Kita tahu lah dulu zaman eranya Simon itu
Kegelapan tuh, jujur kegelapan. Lawan Malaysia aja bisa kalah. Lawan Malaysia kalah, AFF kalah. AFF kalah. Itu hancur. Nah, terus kita ganti pelatih ke Sintayong itu. Itu dari ranking berapa sampai pesat banget. Pesat banget, betul. Sintayong. Istilahnya membangun ulang lah Sintayong. Betul. Bangun ulang timnas Indonesia itu di era Sintayong gitu. Ya, terus ditambah sekarang ada Patrick Kluivert, betul. Sama staff-staffnya tuh. Kita nggak bisa remehin tuh staff-staffnya. Nggak bisa, karena staff-staffnya mereka pun punya nama juga di kancah internasional, betul. Apalagi rata-rata juga dari mereka kan Belanda ya. Belanda. Kita tahu lah Belanda tuh sepak bolanya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Jadi menurut lo faktor pelatih itu jelas utama. Yang betul. Kedua juga keberanian dari PSSI ini. Betul. Keberanian dia melobi pemain naturalisasi. Ya, itu. Kita jujur aja naturalisasi sangat membantu. Betul, banget. Membantu banget. Kalau nih, sorry motong ya Zani, kayak kalau warga-warga Indonesia itu sebenarnya masih banyak yang bilang pemain kita naturalisasi, nggak ada pemain lokal segala macem. Tapi tanpa mereka pikirkan, naturalisasi ini juga bagian dari Indonesia. Nah gitu. iya. Ibunya, bapaknya, kakek atau neneknya juga Indonesia kan. Tetap dia warga Indonesia. Mau dibilang naturalisasi pun dia tetap warga Indonesia. Dan tidak bisa dipungkiri pemain lokal dan pemain naturalisasi jauh banget. Kualitasnya beda banget. Dan kalau misalnya nih, ini jujur-jujuran aja. Misalnya kita tetap mau maksain semuanya full lokal segala macam, kita bakal stuck di situ aja. Ya di situ-situ aja. Itu di situ-situ aja walaupun sama kayak kemarin betul. Situ aja. Walaupun mau ganti pelatih sebanyak apa Pep Guardiola pun masuk sama aja. Ini jujur-jujuran aja walaupun gitu. Isinya pemain lokal semua, kita tetap butuh pemain naturalisasi gitu karena kita nggak bisa bohong kalau misalnya pemain naturalisasi ini membantu kita membantu banget. Dan harusnya pemain lokal juga dengan adanya naturalisasi dia termotivasi. Itu yang harusnya dilakukan pemain lokal sekarang. Iya. Gitu. Maksudnya berlomba-lomba gitu sampai timnas. Betul. Dengan adanya naturalisasi. Jadi bukan malah kayak merasa tersaingi aja ya. Iya, malah harus termotivasi. Gitu. Harusnya. Kalau menurut gua nih, Iya. Erick Thohir menurut gua faktor Erick Thohir yang di kancah internasional namanya gede banget. Punya Inter Milan zaman dulu menyelamatkan Inter Milan dari kebangkrutan. Itu menurut gua Erick Thohir ini tuh membantu timnas banget. Dengan diangkatnya dia menjadi ketum PSSI, dia bisa melobi banyak pemain dia. Relasinya apalagi di Inter Milan dia salah satu orang yang terhormat gitu karena bisa menyelamatkan tim paling besarnya di Italia sana, Inter Milan gitu kan. Dan menurut gue Erick Thohir ini dengan melobi pelatih, melobi pemain, terus melobi staff untuk menemani pelatihnya itu menurut gue luar biasa sih, keren sih. Luar biasa karena kita butuh ketua seperti itu. Iya. Yang punya linknya tuh nggak cuma di lokal tapi di internasional juga. Sampai ke Belanda. Ke Itali. Itu yang negara-negara di mana sepak bolanya sangat maju banget gitu. Dan Erick Thohir tuh namanya udah tinggi banget kan. Apalagi di luar negeri tuh namanya juga udah terkenal banget lah gitu. Jadi faktor Erick Thohir menurut gue salah satu faktor yang bisa bikin kita naik ke ranknya timnas gitu. Terus yang kedua menurut gue adalah pelatih sih sama. Pelatih sangat berpengaruh. Menurut gue karena ya walaupun kita bisa lihat lah Luis Milla ini menurut gue bagus banget. Menurut gue itu salah satu yang bisa membangkitkan timnas Indonesia. Oke nih sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ada nggak sih lu dream team line up timnas Indonesia. Buat timnas Indonesia sekarang nih, pemain yang sekarang. Nih, lo ada nggak nih mimpi lu nih? Line up timnas Indonesia. Betul. Di round keempat. Untuk nanti. Round keempat nanti. Okay. Menurut gua nih, dari formasi dulu kali ya. Oh iya, dari formasi dulu. Formasi gua milih 3-4-1-2. 3-4-1-2. Oke. 3-4-1-2 gitu. Dari kiper gua lebih percaya ke Martin Paes. Karena chemistry. Oke, pertama. Dia udah banyak ya lumayan main di timnas gitu. Indonesia menit mainnya udah banyak ya. Mainnya di timnas udah banyak. Kalau kita boleh bandingin sama Emil kan lebih banyak. Martin Paes. Gitu. Emil belum terlalu banyak ya. Iya. Terus 3 back di belakang. Itu ada dari kiri. Itu ada Justin Hapner. Terus Jay Izes sama Rizky Ridho. Oh iya. Ya walaupun Mes Hilgers itu bagus tapi chemistry lagi-lagi chemistry balik lagi. 3 back itu udah chemistry-nya dapet banget ya, udah dapet banget ya, betul. Oke. Terus di
4 pemain tengah nih, 3-4-1-2 Yang pemain tengah, oke. Dari kiri Kiri. tentu Kelvin Verdong. Oke, Verdong, betul. Dimana dia di timnya, di klubnya dia kan pak kapten gitu. Kapten, ya. Terus mainnya juga kualitasnya udah. Wah, itu dia jelas lah. Dia kan lari cepet, terus cepet. nusuknya oke. Kualitas permainnya juga bagus banget. Oke, next ya. Di dua tengahnya Dua itu tengah. ada Tom Haye sama Joy Pelupesi. Tom Haye, oke, Itu nice. yang jangkarnya Joy Pelupesi, Betul. yang umpan nih. Tom Haye. Itu Profesor Tom Haye. Terus yang kanannya itu ada Kevin Dix. Copenhagen, jelas. itu udah kemarin sempet tuh lawan Chelsea tuh. Oh iya, Kevin nggak usah Dix. dipertanyakan lah ya kualitasnya ya. Kualitasnya udah Kevin Eropa Dix. juga tuh. Betul. Terus di IMF-nya nih. IMF-nya. Satunya itu ada Marcelino. Oke. Marcelino itu kalau dia dikasih ruang bebas itu Bahaya. Bahaya. Betul. Kita lihat lawan Arab aja dia nyetak 2 gol. Oh, iya. Selebrasinya keren. Betul. Dari individunya pun oke ya. Oke. Goceknya segala macam. Oke. Keren Marcelino. Oke. Tuh, terus 2 penyerang nih. 2 penyerangnya. Satu ada Ole Romeni. Jelas. Satunya Rafael Struijk. Oke. Dia kan kalau lari kuat banget tuh. Kuat, betul. Cepet, kuat gitu. Oke, dan menurut gue Rafael Struijk dan Ole Romeni ini bisa lah ya dia. Bisa. Chemistry-nya dapat lah ya. Chemistry-nya Itu dapet. harus dicoba sih. Terus kalau ngelebar ke sisi kanan kirinya juga oke banget betul. tuh. Itu bisa dicoba sih. Bisa dicoba. Buat next round 4 Ole Romeni sama Rafael Struijk nih di kerjasama lah gitu di depan, betul. Itu kayaknya itu sih. Itu ya dream team dari Faza, betul. Dan menurut gua oke sih, Jak. Oke banget, dan ya semoga bisa dipakai lah ntar buat ke round 4 nanti gitu. Menurut gua kalau kita bahas optimis, udah pasti optimis. Dengan lawan-lawan tim Arab tetap optimis. Tapi kita juga harus realistis. Jadi kita harus melihat juga lah perbandingan pemain kita dengan pemain Arab gitu. Ya menurut gua buat realistisnya juga masih bisa memungkinkan juga dengan catatan beberapa evaluasi kesalahan kemarin tuh. Betul. Ya semoga Patrick dan Erick Thohir nih untuk round 4 ini bener matang banget nih persiapannya. Bisa. Apalagi kan masih panjang banget. Panjang banget. Bisa nanti kayaknya ada uji coba tuh. Betul, uji coba tambah stamina lah, terus dari segi badan, apalagi kita tahu pemain-pemain Arab tuh badannya oke, gede-gede semua. Jadi body ini harus juga dikuatin nih untuk timnas Indonesia gitu. Kalau lu, Jak? Kalau gue tetap optimis, apalagi kan rumor banyak ada naturalisasi baru nih. Ada lagi nih, nambah lagi. Itu masih rumor. Tapi kalau emang itu terjadi, lebih kuat. Nambah amunisi lagi berarti. Nambah amunisi lagi, betul. Nambah amunisi lagi. Dari kita berdua nih tetap optimis buat timnas Indonesia buat masuk ke Piala Dunia 2026 yang sudah dimimpi-mimpikan dari dulu banget. Sebelum merdeka. Udah dimimpikan lah ya dari dulu gitu, dan saat ini yang udah pas banget lah nih timnas buat masuk ke Piala Dunia. Udah cocok banget dari segi pemain, pelatih, staff, segala macemnya semuanya. Antusiasmenya juga menurut gua dari semua kalangan umur sekarang udah mendukung timnas Indonesia. Nggak cowok nggak cewek, tetap dukung timnas. Betul, nggak yang muda nggak yang tua, semuanya udah mendukung timnas Indonesia. Jadi kita semua doakan saja semoga timnas Indonesia tuh bisa lolos dan bisa masuk ke mimpi kita semua warga Indonesia, yaitu Piala Dunia 2026. Oke, mungkin itu aja dari Publicast kali ini yang membahas tentang timnas Indonesia. Dan semoga dengan pembahasan kita dari gua dan Faza, semoga bisa menambah ilmu ke teman-teman. Jadi ilmu lagi dari kita berdua. Ilmu lagi. Jadi semoga teman-teman yang menonton terhibur, bisa menambah wawasan baru buat teman-teman yang mungkin belum tahu sedetail itu tentang timnas Indonesia, bisa lebih tahu lah timnas Indonesia yang sekarang lagi berjuang di round 4 itu. Dan dari kita berdua dan semua teman-teman seluruh warga Indonesia juga mendoakan semoga timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Gue Arya, gue Faza. See you di Publicast selanjutnya. Obrolan santai anak publik. Dadah.